Halo semuanya, sebelum saya memaparkan sedikit materi tentang soto Indonesia, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nima Dinovita Sukmalestari dari kelas 12 TB1 nomor absen 26. Nah, di sini sudah ada struktur-struktur yang telah dibuat, dimulai dari pengertian soto Indonesia, komposisi soto Indonesia, fungsi soto Indonesia, macam-macam soto Indonesia, dan teknik pengolahan soto Indonesia. Nah, pertama saya mulai dari pengertian soto Indonesia. Nah, soto merupakan jenis sajian sup yang syarat sumber protein dan kalori. Soto adalah hidangan yang berisi campuran daging atau ikan yang direbus bersama sayuran, dedaunan, dan aneka rempah sehingga menghasilkan aroma yang khas dan menggugah selera. Selain dapat dinikmati sebagai pendamping nasi, soto juga dapat disantap dengan lontong dan ketupat. Untuk yang kedua, ada komposisi soto Indonesia. Secara komposisi, soto sama dengan sup, yaitu terdiri atas bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama ada cairan, yang umumnya kaldu dari bahan isi yang digunakan serta ada yang ditambah santan, sehingga terlihat keruh. Maka, kelompok soto yang menggunakan cairan santan dimasukkan ke dalam kelompok soto keruh. Sedangkan yang kaya menggunakan cairan kaldu disebut soto jernih. Yang kedua ada bahan isi, yang terdiri atas protein hewani atau umumnya ayam, kikil, daging. Ada yang ditambahkan sayuran seperti kol dan toge atau kecambah, serta mie, soun atau bihun. Yang ketiga ada pelengkap, yang berfungsi juga sebagai garnish, yaitu bawang goreng, irisan daun bawang, dan seledri. Pelengkap lain bergantung pada masing-masing jenis soto yang dibuat, seperti tomat iris, kacang kedelai goreng, perkedel, telur rebus, kerupuk, emping, dan lainnya. Untuk selanjutnya ada fungsi soto Indonesia. Fungsi soto Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Dapat membangkitkan selera makan yang disajikan dalam porsi kecil. 2. Menambah nilai gizi pada suatu susunan menu. 3. Pada jamuan makan, berfungsi untuk makanan pendamping atau main course. 4. Menyeimbangkan konsistensi pada suatu susunan hidangan, menghindari keseluruhan hidangan kurang cairan. Nah, untuk selanjutnya ada macam-macam soto Indonesia. Yang pertama ada soto Madura. Dan yang kedua ada soto Betawi, yaitu soto yang kaya akan rempah, lemak, dan bahan isi. Mendapat pengaruh dari dapur Arab dengan bahan utama daging sapi dan isi perut. Dilengkapi dengan taburan daun bawang, irisan tomat, dan taburan bawang goreng, serta irisan kentang goreng. Dan yang ketiga ada soto Lamongan. Nah, soto Lamongan hampir sama dengan soto Kudus dan dilengkapi dengan sayuran berupa irisan kol yang tipis. Yang keempat ada soto Bandung, yaitu soto jernih yang diisi dengan daging sapi rebus, loba, dan kedelai goreng diberi pelengkap bawang goreng. Yang kelima ada soto Banten, yaitu soto dengan bahan utama berupa daging dan isi perut sapi atau jeroan. Hidangan ini menggunakan bumbu yang mendapat pengaruh dari dapur Arab. Yang keenam ada soto Kudus. Soto jernih diberi bahan isi soun, toge, ayam suwir, dan irisan telur. Pelengkapnya bawang goreng, sambal rebus, dan jeruk nipis. Nah, untuk selanjutnya ada teknik pengolahan soto Indonesia. Untuk menghasilkan soto yang baik, hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Pada waktu pembuatan kaldu harus tepat metodenya, sehingga menghasilkan kaldu yang berkualitas baik. Yang kedua, menyiapkan kaldu sesuai dengan soto yang akan dibuat, seperti ayam, sapi, kambing, atau ikan. Dan yang ketiga, dalam membuat sup jernih, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ada kaldu harus jernih,
Dan yang kedua, mempunyai rasa dan aroma yang khas atau sedap. Jadi, hanya segitu yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.